Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk belajar bersama pada pelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, tentunya kalian sudah mempelajari tentang pengertian teks deskripsi. Selain itu, kalian juga sudah mempelajari tentang identifikasi jenis teks deskripsi dan bagaimana cara menentukan isi teks deskripsi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Pada subbab ini, kita akan menjabarkan materi mengenai struktur dan bahasa teks deskripsi. Namun, sebelumnya mari kita ulas dulu apa itu pengertian dari struktur. Struktur adalah bagian-bagian terpisah pada teks yang membangun sebuah teks menjadi teks yang utuh. Dalam teks deskripsi ada 3 unsur struktur pembangun, di antaranya yaitu yang pertama, identifikasi. Bagian identifikasi berisi penentuan identitas, baik itu tentang seseorang, benda, atau juga objek. Pada struktur bagian identifikasi, objek didefinisikan secara umum, misalkan tempat, benda, binatang, orang, atau sesuatu yang akan dideskripsikan. Contohnya, saat kita mendeskripsikan seseorang, kita menyebutkan nama orang tersebut, asal orang tersebut dari mana, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu klasifikasi. Bagian klasifikasi ini berisi kalimat yang mengelompokkan suatu objek menjadi beberapa indikator yang didasarkan pada ciri-ciri atau karakteristik yang dimilikinya. Seperti menyebutkan jenis-jenis. Contohnya seperti kalimat jenis vitamin diantaranya yaitu vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi kesimpulan atau kesan mengenai objek yang dibicarakan dalam teks deskripsi. Bagian ini adalah bagian isi sekaligus penutup teks dan bagian yang merupakan akhir dari suatu teks tersebut. Selanjutnya kita bahas tentang unsur kebahasaan teks deskripsi. Unsur kebahasaan yang dipelajari dalam teks deskripsi ini yaitu yang pertama, rujukan kata. Kata rujukan adalah kata yang merujuk pada kata lain yang telah digunakan sebelumnya. Kata rujukan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu rujukan benda atau hal, rujukan tempat, rujukan personil atau orang. Rujukan benda contohnya ini, itu, dan lain sebagainya. Untuk rujukan tempat, seperti contoh di sini, di situ, di sana. Yang selanjutnya yaitu rujukan personil atau orang. Orang bisa diganti dengan dia, ia, mereka, atau yang lebih terhormat beliau. Nah, untuk contoh kalimatnya yaitu Bromo adalah pegunungan yang dijadikan objek wisata. Di sana banyak sekali turis lokal maupun mancanegara yang berkunjung. Nah, kata di sana ini merupakan rujukan yang merujuk pada kata Bromo. Sekarang yang kedua, kata berimbuhan. Nah, unsur kebahasaan teks deskripsi yang kedua yaitu kata berimbuhan. Kata berimbuhan adalah kata dasar yang mendapat awalan atau disebut prefiks. Ada juga sisipan, yaitu imbuhan yang diletakkan di tengah atau disebut infiks. Selanjutnya yaitu akhiran. Akhiran disebut dengan sufiks. Nah, namun ada juga akhiran sufiks yang disebut dengan imbuhan yang diletakkan pada akhir kata dasar. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Prefiks. Prefiks di sini awalan. Awalan itu bisa me, ber, ke, di, dan lain sebagainya. Contohnya, menulis. Kata dasarnya tulis. Mendapat awalan me, jadi menulis.
contoh yang ber. Contohnya korban. Diberi awalan ber, jadi berkorban. Selanjutnya yaitu kata sufik atau akhiran. Akhiran ini seperti pun, kan, kah, tah. Nah, ada pun. Nah, awalnya cuman ada tapi ada punnya. Kemudian adakah, apakah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, unsur kebahasaan yang ketiga yaitu konjungsi. Konjungsi merupakan suatu kata tugas atau kata penghubung yang berfungsi untuk menghubungkan dua klausa atau menghubungkan kalimat atau juga menghubungkan paragraf. Dalam konjungsi di sini, dalam kata hubung di sini ada kalanya konjungsi intra kalimat, ada juga konjungsi antar kalimat. Konjungsi intra kalimat yaitu konjungsinya digunakan dalam satu kalimat. Seperti contoh pada paragraf berikut. Pada awalnya, tari saman merupakan salah satu media untuk menyampaikan pesan atau dakwah dan ditarikan oleh laki-laki. Nah, kalimat di atas menggunakan kata hubung atau menggunakan konjungsi intra kalimat, yaitu berupa dan. Selanjutnya, konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat yaitu konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lainnya. Contoh kalimatnya seperti ini. Meskipun demikian, dengan demikian, oleh sebab itu, maaf, untuk contoh kalimatnya yaitu Ki Hajar Dewantara berasal dari keluarga keraton Yogyakarta. Akan tetapi ia begitu dekat dengan rakyatnya. Nah, kata akan tetapi di sini merupakan konjungsi antar kalimat. Selanjutnya, unsur kebahasaan teks deskripsi yang keempat yaitu kelompok kata atau disebut dengan frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Artinya, di antara kedua kata itu tidak ada yang berkedudukan sebagai predikat dan hanya memiliki satu makna gramatikal. Frasa memiliki beberapa ciri yang dapat diketahui yaitu 1. Terbentuk atas dua kata atau lebih dalam pembentukannya. 2. Menduduki fungsi gramatikal dalam kalimat. 3. Mengandung satu kesatuan makna gramatikal. 4. Bersifat non-predikatif. Contoh, anak rajin. Anak yang memiliki sifat rajin, yaitu berarti tidak malas. Contoh lagi, jauh sekali. Betul-betul jauh atau sangat jauh. Yang selanjutnya yaitu yang E. Yang kelima, kata baku dan tidak baku. Kata adalah suatu unit dari salah satu bahasa yang mengandung arti tertentu. Baku dapat diartikan sebagai tolak ukur yang berlaku yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan atau standar. Kata baku dapat diartikan sebagai kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Kata baku digunakan dalam ragam bahasa resmi seperti perundang-undangan, surat menyurat, karangan ilmiah, pidato kenegaraan, dan lain sebagainya. Adapun kata tidak baku yaitu kata yang tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia yang telah ditetapkan. Kata tidak baku muncul dan banyak digunakan dalam percakapan sehari-hari, seperti percakapan kita dengan teman, percakapan kita dengan saudara, dan lain sebagainya. Kata tidak baku banyak digunakan karena sifatnya yang tidak resmi, sehingga nyaman ketika digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kata tidak baku banyak berkembang dan dari serapan kata bahasa daerah maupun bahasa asing. Contohnya, aktif. Kita sering menyebutnya aktif. Seperti juga apotek. Kita menyebutnya apotik. Atau contoh lain, ekspor. Kita sering menyebutnya ekspor. Atau juga definisi.
Kita sering menyebut dengan kata tidak baku definisi dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir yaitu kata kiasan. Teks deskripsi menggunakan bahasa kiasan yang meliputi perumpamaan atau metafora. Nah, jadi metafora ini merupakan dari majas yang memperumamakan sesuatu. Jadi memperumamakan sesuatu di sini maksudnya untuk membuat teks deskripsi menjadi semakin nyata dan dapat dirasakan oleh pembaca. Contohnya, matahari yang terbit di pagi hari itu bagaikan senyummu yang hangat sekali. Atau contoh lain seperti wajahnya bersinar bagai rembulan di malam gelap gulita. Sampai di sini dulu penjelasan yang bisa Ibu paparkan. Nanti silahkan dibaca buku masing-masing supaya lebih paham dan lebih selanjutnya untuk mengasah ketangkasan kalian, silahkan dikerjakan soal latihan yang ada di situ. Kiranya cukup sampai di sini materi kita pada hari ini. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.